Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya. Pada video ini kita akan membahas pemrosesan sinyal digital 3, khususnya pada modul 3 yang membahas tentang pemrosesan sinyal multirate. Pemrosesan sinyal multirate merupakan cabang penting dalam DSP yang berfokus pada bagaimana kita dapat mengubah laju sampling suatu sinyal digital, baik dengan meningkatkan maupun menurunkannya tanpa harus kembali ke domain analog. Konsep ini sangat penting dalam berbagi aplikasi modern seperti audio digital, video, dan sistem komunikasi di mana perbedaan standar sampling seringkali tidak dapat dihindari. Kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu. Sebuah sinyal di dunia nyata biasanya dinyatakan sebagai sinyal kontinu terhadap waktu, yang kita tulis sebagai XT. Ketika sinyal ini masuk ke sistem digital, sinyal tersebut akan disampling dengan periode tertentu, misalnya T1, sehingga menghasilkan sinyal waktu diskrit T1, per N. Dalam pemrosesan multirate, tujuan kita adalah mengubah laju sampling ini dari T1 menjadi T2 tanpa kembali sinyal analog. Semua proses dilakukan sepenuhnya di domain diskrit. Dalam pemrosesan sinyal multirate, terdapat dua skenario utama, yaitu skenario pertama adalah ketika kita ingin meningkatkan laju sampling, artinya kita ingin menghasilkan lebih banyak sampel per detik. Proses ini disebut upsampling. Skenario kedua adalah ketika kita ingin mengurangi laju sampling, yaitu menyimpan lebih sedikit sampel per detik. Proses ini disebut downsampling. Kedua proses ini memiliki karakteristik dan tantangan yang sangat berbeda sehingga perlu dipahami secara terpisah. Upsampling adalah proses untuk meningkatkan laju sampling dari suatu sinyal diskrit. Sinyal diskrit secara sederhana, upsampling dilakukan dengan cara menyisipkan sampel tambahan di antara sampel-sampel asli. Jika faktor upsampling kita nyatakan sebagai L, maka setelah proses upsampling, jumlah sampel per detik akan meningkatkan L kali dibandingkan sinyal awal. Sebagai contoh, jika kita melakukan upsampling dengan faktor 4, maka setiap upsampling asli, maka setiap satu sampel asli akan diikuti oleh 3 sampel tambahan. Dalam metode paling sederhana, sampel tersebut diisi dengan nilai 0 secara matematis. Nilai sinyal hanya bernilai 0 pada indeks yang merupakan kelipatan dari faktor upsampling, sedangkan indeks lainnya bernilai 0. Untuk memahami dampak upsampling secara lebih mendalam, kita perlu melihat di domain frekuensi dengan menggunakan analisis Z-transform. Dapat ditujukan bahwa upsampling menyebabkan spektrum sinyal menjadi terkontraksi. Namun, efek sampling adalah munculnya salinan spektrum atas spectral image yang dapat mengganggu kualitas sinyal jika tidak ditangani dengan benar. Jika hanya menyisipkan 0 tanpa perilaku lanjutan, sinyal hasil upsampling akan terlihat tidak alami dan terputus-putus. Selain itu, keberadaan salinan spektrum dapat menyebabkan distorsi pada sinyal jika sinyal tersebut diproses atau diputar kembali ke domain analog. Oleh karena itu, zero insertion saja tidak cukup untuk menghasilkan sinyal yang berkualitas. Salah satu pendekatan sederhana untuk memperbaiki hasil upsampling adalah interpolasi zero order Hall. Pada metode ini, alih-alih menyisipkan 0, kita mengulangi nilai sampel sebelumnya. Hasil sinyal menjadi lebih halus di domain waktu, namun di domain frekuensi, salinan spektrum masih tetap ada sehingga metode ini belum ideal. Pendekatan yang lebih baik adalah interpolasi first order. Dalam metode ini, titik-titik sampel dihubungkan menggunakan garis lurus, sehingga perubahan sinyal menjadi lebih smooth. Meskipun kualitas sinyal meningkat dibandingkan zero order Hall, metode ini masih belum mampu sepenuhnya menghilangkan spektrum bayangan. Solusi idealnya untuk menghilangkan salinan spektrum akibat upsampling adalah dengan menggunakan filter low pass ideal. Filter ini bertugas untuk menghilangkan komponen frekuensi tinggi yang tidak diinginkan, namun karena filter ideal tidak dapat direalisasikan secara praktis. Dalam implementasi nyata, kita menggunakan filter FIR yang mendekati karakteristik low pass ideal. Berbeda dengan upsampling dan downsampling adalah proses untuk menurunkan laju sampling sinyal diskrit. Proses ini dilakukan dengan cara menyimpan hanya satu sampel dari setiap N sampel input dan membuang sisanya. Karena adanya pembuangan sampel dan sampling merupakan operasi yang berpotensi merusak informasi.
Masalah utama dalam downsampling adalah aliasing. Aliasing terjadi ketika spektrum sinyal saling tumpang tindih akibat penurunan laju sampling. Jika aliasing sudah terjadi, informasi yang hilang akan tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga kualitas sinyal akan menurun secara permanen. Untuk mencegah aliasing, sinyal harus difilter terlebih dahulu sebelum proses downsampling. Filter yang digunakan adalah filter low pass yang berfungsi membatasi bandwidth sinyal agar sehingga laju sampling baru. Filter ini sering disebut sebagai anti-aliasing filter. Contoh nyata penerapan downsampling dapat kita lihat pada konversi format audio. Audio CD menggunakan sampling rate 441 kHz, sedangkan DVD menggunakan 48 kHz. Konversi antara kedua format ini memerlukan proses multirate yang sangat hati-hati agar kualitas audio tetap terjaga dan tidak aliasing. Jika kita ingin mengkonversi sinyal dari CD ke DVD, secara matematis kita memerlukan faktor konversi 160 banding 447. Melakukan upsampling dan downsampling secara langsung dan faktor sebesar ini tidak efisien, tidak praktis. Oleh karena itu dibutuhkan metode alternatif yang lebih cerdas. Interpolasi subsample bertujuan untuk memperkirakan nilai sinyal pada waktu non-integer, yaitu di antara dua sampel diskrit. Metode ini memungkinkan kita menghasilkan sampel baru secara fleksibel tanpa harus melakukan upsampling besar-besaran. Salah satu teknik interpolasi yang digunakan adalah interpolasi Lagrange lokal. Metode ini menggunakan satu sampel acuan, satu sampel di kiri, satu sampel di kanan, untuk membentuk polinomial orde 2. Polinomial ini kemudian digunakan untuk memperkirakan sinyal di titik yang diinginkan. Interpolasi Lagrange dapat direpresentasikan sebagai proses konvolusi lokal menggunakan filter Firth. Coefficient Firth ini bergantung pada nilai delay frekuensional tau dan biasanya telah dihitung sebelum untuk diefisiensi komputasi. Dalam konversi CD ke DVD, setiap 140 sampel, CD akan menghasilkan 160 sampel DVD. Nilai delay tau akan terus diakumulasi dan ketika melebihi 0,5, titik acuan akan berpindah. Dengan cara ini, proses konversi dapat dilakukan akurat dan efisien. Sebagai kesimpulan, upsampling merupakan operasi yang tidak merusak informasi, tetapi membutuhkan interpolasi dan filtering. Downsampling harus selalu didahului oleh filtering untuk mencegah aliasing. Pemeriksaan multirate berbasis Firth memungkinkan konversi laju sampling yang efisien dan berkualitas tinggi, dan menjadi komponen penting dalam sistem digital. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian dan kurang, mohon dimaafkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.